Majalah Aula ini yang dulunya Bu Wilnu memiliki satu tujuan, yaitu dakwah bil qalam, dakwah dengan pena. Karena waktu itu masih pena yang paling dikenal, karena pena ini memiliki makna yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Binasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah karena kita sudah diberi kesehatan, kemampuan untuk bisa berkunjung ke kantor PWNU, berkhusus ke divisi Aula Media Group ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jajaran Aula Media Group yang sudah bersedia untuk kami kunjungi, untuk kami timba ilmunya dalam rangka ingin memperbaiki, ingin meningkatkan, ingin memajukan majalah Tebu Ireng yang sudah terbit sejak tahun 1986, yang meskipun pada beberapa tahun kemudian vakum dan terbit lagi sekitar tahun 2006. Dan juga ini Gus, teman-teman dari secara hampir sama Gus namanya niku Tebu Ireng Media Group. Jadi ada dari tim redaktur majalah Tebu Ireng, ada yang dari website Tebu Ireng Online, ada yang dari film Maxi, ada yang dari Tebu Ireng Inisiatif, yang jelas dalam satu lingkup Tebu Ireng Media Group. Ini ingin yang suka weruh lah teng tim Aula menawi biar yang muda-muda, teman-teman muda ini mampu terus berkarya, wabil khusus di dunia digital yang saat ini sedang gencar-gencarnya, teknologi yang sedang canggih-canggihnya, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku mewakili tim Tebu Ireng Media Group. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Rini atau Bu Rini sebagai sekretaris perusahaan PT Aula Media Group, Mas Prator dan Septian. Mas Septian sebagai mewakili dari Media Tebu Ireng Media. Tebu Ireng Media Group. Tebu Ireng Media Group. Alhamdulillah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah datang ke kantor kami untuk kita sharing-sharing. Yang kedua, saya mewakili Aula Media Group, mohon maaf karena memang tempatnya seperti ini. Jenengan harus menaiki tangga 4 lantai. Gimana rasanya naik ke 4 lantai? Olahraga. Saya setiap hari. Baik, yang pertama, majalah Aula ini berdiri tahun 1975, yang awalnya itu didirikan oleh
para muassis Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Anas Thohir. Kiai Anas Thohir ini adalah ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Dulu aula ini namanya Buwilnu, Buletin Wilayah NU, tahun 1975 untuk PWNU Jatim. Tapi kalau untuk PBNU waktu itu, Mbah Wahab Hasbullah menginisiasi namanya Suara Nahdlatul Ulama. Sekitar tahun 1930 sekian. Tapi sekarang sudah tidak ada wujudnya. Nah, bahkan Mbah Wahab ini dideklarasikan oleh para insan pers di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai bapak jurnalistik NU. Kemudian diturunkan kepada Mahbub Junaidi. Mahbub Junaidi salah satu pendiri dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Beliau itu adalah seorang penulis juga. Seorang penulis yang banyak karyanya. Nah, kalau kita mengkerucut di Jawa Timur, majalah Aula ini yang dulunya Buwilnu memiliki satu tujuan, yaitu dakwah bil kolam, dakwah dengan pena. Karena waktu itu masih pena yang paling dikenal, karena pena ini memiliki makna yang luar biasa. Nah, seiring bergesernya waktu dari 1975 Aula muncul dengan nama Buwilnu sebagai embrionya. Kemudian 1987 Aula didaftarkan menjadi salah satu media di era Orde Baru ya, dengan surat keputusan Menteri Penerangan waktu itu 87. Nah, dari perkembangan itulah kemudian Aula memiliki eksistensi, memiliki keistiqomahan dalam hal dakwah bil qolam. Seiring berjalannya waktu, saya masuk Aula tahun 2012 saya masih semester 4, sudah masuk di sini. Saya ingin belajar bagaimana jurnalis di NU. Ternyata Aula memiliki karakter pembaca yang luar biasa. Jangankan cover, ya, tulisan salah saja dikomplain, salah harokat saja dikomplain. Jadi orang-orang Aula ini memang orang-orang pilihan yang harus tahu nahwu sorofnya, karena ini adalah media yang memuat keislaman. Nah, di tahun 2014 kemudian Aula menjadi PT perusahaan menjadi PT Persero Terbatas, atau Persero Terbatas menjadi PT yang didaftarkan ke Kemenkumham dan lain sebagainya. Tahun 2014 yang dipimpin oleh Haji Fandi, mantan Pimret Jawa Pos, kemudian Abah Ikhwan Siswadi yang tadi ada videonya. 2014-2016 Aula memunculkan produk baru namanya Aulea, majalah perempuan untuk menyentuh segmentasi perempuan. Ini saya bicara sejarah dulu ya, sebelum nanti isi. Tahun 2014 Aula menjadi PT, kemudian tahun 2016 Aula munculkan produk namanya Aulea. Kemudian tahun 2018 maupun 2019 awal Aulea sudah mulai tutup. Kenapa tutup? Karena memang bisnis media itu kejam. Kita tidak boleh memikirkan ideologi saja. Kalau panjenengan di pesantren oke lah, selesai persoalan. Nggak tahu biaya produksinya dari mana, saya juga nggak tahu. Dari mana biaya produksinya? Kebanyakan dari penjualan ke santri. Oke, nah, artinya ada segmentasi toh? Yeah. Segmentasinya sudah jelas santri. Aula juga jelas segmentasinya. Sampai hari ini Aula bertahan dengan oplah 20.000. Karena Aula memiliki segmentasi. Apa itu Nahdlatul Ulama? Nah, sedangkan media lain seperti Tempo, kemudian Gatra, Nurani dan macam-macam sudah mulai kolaps karena media cetak sudah mulai tertinggal. Tapi Aula enggak, Aula masih terus bertahan karena memiliki segmentasi khusus. Sama kayak Tebu Ireng. Tebu Ireng mungkin sudah memiliki segmentasi khusus, tinggal bagaimana mengasah kreativitas panjenengan sehingga muncul Tebu Ireng Media Group. Sama, Aula juga muncul Aula Media Group yang mana tahun 2019 ketika terjangan Covid melanda kita, oplah sempat turun, kemudian perusahaan memikirkan bagaimana caranya bisa terus bertahan. Akhirnya kami memunculkan sebuah gagasan produk baru yang disebut dengan Aula Digital.
Nah, di situ ada muncul AMTV, Aula Media Televisi, Aula Channel yang bergerak di YouTube. Kemudian Aula Daily News. Daily News itu per hari, day to day, harian yang mana itu memiliki daya baca tersendiri bagi masyarakat kita, karena masyarakat kita itu bacanya sudah lewat ini. Ya, mungkin coba kalau jenengan dulu lah, sebelum adanya ini Tebu Ireng nggak boleh megang HP ya? Oh boleh, boleh. Coba sekarang sambil ukur dari diri kalian. Misalkan dulu sebelum ada HP, jenengan baca kitab atau baca buku berapa kali? Setelah ada HP, seperti apa rasanya? Nah, itu sudah pergeseran sudah mulai terjadi. Ya. Sekarang juga pergeseran dari teks ke foto, foto ke video. Ya. Nanti akan muncul, Facebook itu sudah mulai muncul metaverse. Nanti sampean akan dibawa ke alam tidur. Tinggal lihat teropong begini. Alam gaib. Alam gaib. Nah, itu kecanggihan teknologi harus kita respon. Lah, Aula termasuk media yang tidak gagap dengan itu. Akhirnya kita merespon pelan-pelan. Muncul AMTV, muncul Aula Channel, muncul Aula Daily News, muncul Aula News.id, muncul majalah aula.com dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya untuk menjawab itu. Artinya Aula tidak untuk mata dengan kecanggihan teknologi hari ini. Mungkin ke depan Aula mungkin akan membuat hampir sama dengan metaverse itu. Nah, mungkin nanti akan buat NU-verse misalkan. Sopo lah oke ngono. Nuverse atau apa lah gitu ya. Nah, itulah jawaban majalah Aula untuk merespon itu. Sebenarnya kalau saya melihat respon itu cukup telat. Tapi daripada tidak sama sekali, yang mending kita ada. Kenapa cukup telat? Karena di tahun 2003 Mbah Hasyim Muzadi almarhum waktu itu jadi ketua umum PBNU sudah membaca bahwasanya nanti kehidupan kita ada di sini. Kemudian melahirkan namanya media NU Online tahun 2003. Nah, maju berkembang, kemudian tahun 2015 NU tidak untuk mata akhirnya muncul banyak di Instagram, di Facebook, di Twitter, ono NU Channel, macam-macam lah. Ya, nama-namanya macam-macam. Nah, di tahun 2015, tahun 2016 sudah mulai terbuka itu media sosial. Aula juga waktu itu juga membuka keran untuk kita aktif di media sosial. Misalkan dari majalahnya, kita post, kita quote dan macam-macam sebagainya. Nah, tapi di tahun 2019 kita berusaha untuk melihat cakrawala yang jauh lebih besar. Nah, itu sejarah Aula. Kalau kita ngomong digitalisasi, Tebu Ireng Media Group saya rasa lebih luar biasa ya. Artinya krunya sudah segini. Ini sebagian apa semuanya? Sebagian. Kalau semuanya nggak cukup, hanya sebagian saja. Ada yang bagian syuting, ya kan? Sudah pakai begini. Kalau dulu kan pakai clip on itu, yang kabelnya panjang, ya kan? Sekarang itu sudah canggih sudah. Justru Aula ini harus ngangsu woro ke Tebu Ireng. Karena saya mengikuti Instagram Tebu Ireng, kemudian media-media pesantren. Karena waktu itu tahun 2017 saya termasuk orang yang menggagas dengan teman-teman menggagas namanya AIS Nusantara. Nah, dari situlah muncul produk-produk pesantren. Kalau nggak salah 2017 awal kalau nggak salah. Kemudian saya juga diamanai waktu itu menjadi menjadi salah satu tim dari NU Milenial. Waktu itu kami juga membuat acara di sini dengan anak-anak muda, pesantren-pesantren semua kita undang, termasuk kalau salah Tebu Ireng juga ada perwakilan waktu itu, tidak tahu siapa namanya, saya lupa. Ada Lirboyo, ada Ploso, macam-macam lah. Nah, sekarang kan sudah mulai muncul tuh, ya kan? Digitalisasi sudah mulai muncul, harus anak-anak muda harus seperti itu. Tinggal PR kita adalah kiainya. Kiainya mau nggak kira-kira digituin? Maksudnya menjadi brand ambassador lah atau influencer, ya, atau selebgram. Tim teknisnya jenengan. Kira-kira mau nggak Gus Kikin dijadikan begitu? Ini pertanyaan. Saya rasa mau lah beliau.
Karena beliau juga punya media namanya BBS TV. Dia itu melek media, tinggal sampai pendekatan saja dengan beliau. Nah, itulah perkembangan teknologi ya. Nah, kemudian nanti kita sering diskusi aja. Aula itu memiliki karakter yang berbeda dari media umumnya. Karakter berbeda itu ada, kalau saya simpulkan ada 3 poin. Poin 1, isi dari majalah Aula itu news, yaitu berita. Ya, karena Aula memiliki arti akhbarul ulama li ahli sunnah wal jamaah. Akhbar itu khobar lah, informasi. Akhbarul ulama li ahli sunnah wal jamaah. Aula. Yes. 1. Yang kedua, Aula memiliki konten profiling. Ya. Aula ini kan kalau diibaratkan dari bahasa Indonesia ya, kalau jangan klik di Google itu Aula itu munculnya pasti ruang pertemuan. Aula, pasti Tebu Ireng punya aula. Pasti semua orang punya aula. Meskipun PWNU juga punya aula lantai 3. Kemudian kantor gubernur juga punya aula. Sekarang diubah menjadi auditorium. Keren-keren banget. Nah, dari itu filosofi aula menjadi tempat pertemuan itulah kemudian kita ingin mengenalkan para ulama kita kepada warga Nahdien dengan konsep profiling. Profil ya, jadi kita profil para kiai-kiai kita. Siapa sih Gus Kikin itu, siapa sih Gus Solah itu, dan sebagainya. Kita profil. Kemudian yang ketiga adalah wawasan. Karena aula ini berada di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka yang kita inginkan adalah memberikan edukasi sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Undang-Undang Pers itu fungsinya salah satunya adalah edukasi. Makanya di situ kita punya wawasan, punya lentera Gus Baha, kemudian punya Basul Masail, kajian aswaja dan lain sebagainya, khutbah Jumat yang tentu itu menjadi idaman para khotib, ya kan? Nah, jadi kalau khotib itu cukup beli aula, harganya 25.000, berapa sih? 30. Diambil khutbah Jumatnya dipakai 4 kali. Ya, bisa roe 1 kali Jumat 500.000. Masjid Al-Akbar ya. Jadi tinggal ini dirobek, dibuat materi khutbah, gitu kan? Nah, itu adalah konten yang ada di majalah Aula. Sehingga kita pengen majalah Aula itu selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Makanya kita tidak lepas dari kantor ini. Meskipun kantornya harus berpindah ke lantai 4, tidak masalah. Meskipun dipindah ke lantai 17, tidak masalah juga. Gitu kan? Karena semangatnya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi yang bermasalah saya, gitu kan? Karena saya kalau naik ke 17 ya ruwet bisa. Ini lantai 4 aja sudah, waduh, jarang tanya kan Mbak Rini, saya jarang ke sini. Nah, itu konten dari majalah Aula. Kemudian majalah Aula juga sadar akan estetika, akan packaging atau desain. Makanya Aula itu pengen menampilkan anak-anak muda. Tapi kita dilemanya begini. Kalau kita menampilkan anak muda, sedangkan yang baca itu orang tua itu kan pasti memiliki karakter egosentris. Oh, iki arep nom lapo diwaca. Gitu. Belum enggak percaya sampean kalau orang tua punya egosentris begitu. Makanya jadi tua dulu ya. Nah, karena Aula ini rata-rata membaca kita itu 70% itu orang tua. Nah, dari pergeseran itu kami ingin orang tua ini kan pasti mati toh. Gak akan abadan kan? Ingin mati. Ya kan? Gak lama. Gak lama lah. Sudah bau-bau tanah ya. Nah, kita ingin menggeser dari yang tua ke yang muda. Dulu itu tulisannya Aula itu besar-besar. Tulisannya besar-besar nggak main gambar. Dulu. Saya masih nuntuti tahun 2012. Ketika menjadi perusahaan, kita coba estetika itu dimainkan. Tulisannya dikecilkan, gambar diperbanyak. Karena anak muda kan suka begitu. Kadang nggak mau tulisannya, ndelok gambar itu. Iya enggak? Ya, sampai browsing ndelok gambar itu, mari ngono ka diwaca. Atau judul itu minimal judul lah. Nah, kalau orang tua nggak dibaca, sampai dikomplain kita, Mas tulisannya terlalu kecil. Yang komplain cuma 1-2.
Akhirnya kita membuat hak angket, survei untuk menjadi kebutuhan. Oh ternyata masih banyak yang menerima dengan tulisan yang kecil. Nah, dari situlah kemudian Aula berusaha menampilkan yang terbaik, desain-desain yang terbaik. Nah, mungkin nanti dengan teman-teman Tebuireng yang muncul, yang mau mengabdi di NU, bolehlah nanti kita coba sharing-sharing sharing-sharing hal itu. Ya, karena di Aula sendiri pun masih banyak harus talent anak-anak muda itu harus kita tampung di sini. Ya tentu itu harus dilandasi nilai-nilai perjuangan. Nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di majalah Aula atau Aula Media Group. Ya, kita selalu terbuka untuk semuanya. Silakan kalau memang. Oh, nggih. Nggih. Nah kita juga nanti punya yang namanya AMTV tadi ya, Aula Media Televisi, ada Aula News, kemudian ada Daily News, ada website, ada radio. Nah, radio AM radio namanya. Aula Radio. Jadi Aula Radio itu menjadi kebutuhan, kalau kami melihat itu menjadi kebutuhan sendiri. Kenapa? Karena nanti ke depan itu akan muncul yang namanya Spotify. Sudah muncul toh? Nah, sudah muncul Spotify, tapi sekarang ini masih geraknya masih di YouTube. Nanti pergeserannya begini. Ini bacaan ya. Pergeserannya pertama dulu tahun 80-an itu teks. Ya, tahun 80-an teks, tahun 90-an muncul Facebook, yaitu foto. Sudah mulai muncul dulu. Sebelum Facebook itu ada namanya tapi chat teks namanya. Apal saya lupa nama anunya. Tahu? Friendster. Nah, aku arek kondom ben aku main itu, chat-chattingan sama perempuan gitu kan kira-kira. Nah, tapi nggak bisa lihat foto. Nah, akhirnya bergeser ke Facebook, ada foto. Sekarang bergeser ke Instagram. Instagram pun juga sudah menyadari bahwasanya pergeserannya berada di video. Akhirnya lahirlah YouTube tahun 2005 kalau nggak salah. YouTube lahir. Pertama YouTube acu-acu sudah. Tapi sekarang ini YouTuber sudah mulai muncul. TikTok juga sama, dulu TikTok kan negatif kesannya. Sekarang sudah menjadi kreativitas, ya, joget-joget macam-macam dan sebagainya. Nah, ke depan itu nanti orang itu akan disibukkan dengan pekerjaan. Kalau jenengan tidak percaya, lihat di Jepang, baca beberapa berita di Jepang. Di Jepang itu sekarang itu nggak musim orang lihat gini nih. Yang musim itu adalah orang sudah pakai handset sambil kerja. Kenapa? Karena sekarang ini ke depan itu nggak akan laku gambar. Yang akan laku adalah audio. Pergeserannya di situ. Karena sudah muncul Spotify. Mungkin Spotify masih asing di antara kita ya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu Spotify itu. Nah, Aula untuk landing biar mulus ya, atau take off-nya biar lancar, maka kita siapkan landasannya, landing lah. Landasannya kita siapkan dulu dengan radio itu. Kemudian ketika nanti sudah masanya yang mana orang-orang itu akan beralih dari audio visual menjadi audio, baru kita akan take off dengan mudah. Begitu, landingnya dengan mudah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum Pak Agus, Mbak, saya mau geser ke Lirboyo. Kita diskusi aja dulu nanti baru Pak Agus ya. Saya ada acara di Lirboyo nanti sekitar jam 10-an. Monggo. Ada yang ditanyakan, nanti dilanjutkan oleh Pak Agus sebagai pemimpin redaksi di. Oh ya, Bu Aswin. Terus lengkap di sini nanti sampean di wejang-wejangi, siap-siap telinganya saja ya. Ojo ngantuk. Nek ngantuk oleh ilmu engko. Monggo yang ditanyakan. Saya mungkin ya. Ya. Pertama terkait orang-orang yang terlibat atau redaktur atau SDM yang terlibat di, kita fokus di majalah cetak dulu ya. Oke, ya. Majalah cetak dulu. Perbandingan ya. Untuk Bu Ireng, kami kan mengutamakan santri tentunya atau pengurus lah. Di kalangan Tebu Ireng yang itu pokoknya mau. Artinya asal punya kemauan kami tampung. Ya, problem di kami adalah belum ketemu rumusan untuk meningkatkan kualitas SDM. Karena tadi berangkatnya dari mau saja.
Oke. Kemudian Mau yang untuk SDM-nya yang nulis. iya, Oke. yang nulis pokoknya terlibat di produksi itu loh. Oke. Kira-kira ada nggak rumusan yang bisa kami teladani dari aula terkait pola pengembangan SDM, pengembangan dalam artian pengembangan kualitas? Ya. Baik, terima kasih. Ini jawaban yang sangat menarik ini. Saya dulu pernah mengelola majalah pesantren, namanya Al-Ghazini. Problemnya hampir sama dengan jenengan. Ya. SDM-nya yang kurang. Kadang itu kayak anak-anak tai kucing gitu. Ya, kadang semangat, kadang kendor gitu kan. Itu problem nggak di zaman? Ada nggak begitu? Ya. Nah, ada ya. Saya juga pernah mengelola majalah Al-Fatih di Surabaya, Osowilangon. Juga sama problemnya, santri itu begitu. Santri itu emang begitu ya, artinya lagi tekan itu ya rodoan. Nah, rumusannya adalah yang pernah saya pelajari dari beberapa karakter pondok pesantren. Karena menulis itu bukan pekerjaan yang mudah. Menulis itu lek kadung ketemu rumusane, kadung ketemu awalnya itu enak. Sing golek iku kan awale tok. Kadang yang awalnya gampang, tengane kok sing repot. Iki nang di endingnya iki. Munyer gak jelas gitu kan. Antara tulisannya ini 1 ke sini di atas, kemudian tiba-tiba 5 nomor 2, kemudian tiba-tiba 10 nomor 3. Itu kan jongkar balik kan tulisannya. Nah, memang rumusan yang kita bangun waktu pengalaman saya itu adalah yang pertama motivasi. Membangun motivasi itu perlu. Saya itu dulu di pesantren itu setiap 1 bulan sekali itu memotivasi teman-teman. 1 bulan itu terlalu cepat menurut saya. Kadang itu majalah di deadline bulan Februari misalkan, ya. Kadang itu mendekati deadline itu baru semangat semua. Baru semangat ya. Wah, suwe si Februari, si leye-leye. Ngopi. Itu biasanya problemnya. Nah, makanya kita mengadakan pertemuan setiap bulan biar mengatasi problem itu. Nah, berbeda dengan aula. Aula ini memang sudah karyawan sudah. Artinya saya, teman-teman semuanya ini karyawan, Mbak Rini ini semuanya karyawan. Artinya karyawan itu sudah menjadi pekerja pers. Kalau sudah menjadi pekerja pers, maka di situ ada hak dan kewajiban kita masing-masing. Lah, kalau jenengan kalau mau melakukan pekerja pers, kira-kira santri dibayar itu mesti semangat. Oh, mana santri sing kilimane telat. Wah, mending nulis aku daripada ngenteni kiriman gak jelas gitu kan. Tuh, 1 ya, rumusannya adalah memberikan motivasi. Yang kedua tadi itu memberikan bayaran. Kira-kira wani enggak yang kan? Ya gitu kan. Ya ini nggak mungkin lah. Kalau di pesantren nggak mungkin. Tapi ya bagaimana caranya kita berikan motivasi. Dulu motivasi saya cuma 1, sederhana saja. Ketika saya nulis di majalah pesantren, minimal aku pengen wong tuaku ngerti bayaran apa kirimanku ditambahi. Kan kalau nulis itu kan ada fotonya tuh kan. Pasti orang tua itu, "Oh, iki anakku di majalah bla 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 bla" begitu kan. Nah, itu motivasinya. Kemudian yang ketiga adalah rumusannya sering ngajak diskusi tadi itu. Sering ngajak diskusi. Diskusi itu perlu, teman-teman. Paling enggak itu kan di pondok itu kan ada munadharah toh? Ada musyawarah kan? Nah, coba musyawarah itu diskusi tentang isu-isu kepesantrenan, isu-isu keagamaan, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Karena Tebu Ireng itu kalau saya mengatakan miniatur dari negara. Kenapa saya mengatakan miniatur dari negara? Karena Tebu Ireng itu meskipun konflik tapi tetap menarik. Paham maksud saya? Dulu almarhum Kiai Yusuf, ya Pak Ud ya? Iya, Pak Ud. Pak Ud dengan Gus Dur tak ketemu. Nah, itu sudah luar biasa. Tapi meskipun begitu, tetap enjoy itu Tebu Ireng itu. Nah, baru-baru ini kan sudah nggak ada. Gus Kikin sudah single fact, artinya sudah tegak lurus kan. Dulu masih zamannya Pak Ud, zamannya Gus Dur, kemudian sebelumnya Pak Ud itu juga sama. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bisa melihat cakrawala yang jauh lebih besar, kita bukan saya kemudian menggiring jenengan ke konflik, enggak. Justru kalau jenengan dewasa, kalau jenengan ingin dewasa, bermain dengan konflik. Nah, ini orang mana ini semester 2
2 SKS loh ini. Manajemen konflik itu ada nanti. Media harus paham itu. Jangan sampai kita wawancara dengan orang yang berkonflik, kemudian jangan wawancara dengan narasumber yang mana temanya itu tidak disepakati oleh ini. Paham maksudnya? Jadi kita itu wartawan itu harus kayak bunglon loh. Ojo ideologimu ditanamkan terus dipegang, jangan. Media itu harus lentur. Saya dulu pernah waktu muktamar ya, di Jombang itu. Nah, itu kan kalau menurut ideologi saya, muktamar itu kacau sudah. Tapi kan nggak mungkin saya menulis muktamar kacau di majalah Aula. Nah, kan? Bagaimana saya dulu masuk di Tebu Ireng itu screeningnya, waduh luar biasa screeningnya. Ya. Nggak tahu jenengan nututi apa enggak. Kalau nggak nututi silakan baca-baca di tahun 2015 dulu. Bagaimana muktamar NU di Jombang. Nah, artinya jenengan jangan sampai punya pikiran ideologi ini digenggam kemudian menjadi saklek. Enggak, media harus lentur, harus seperti bunglon. Nah, kemudian bagaimana memberikan semangat kepada siswa atau santri yang kemudian itu tidak menulis, minimal jenengan buat kajian-kajian tentang tematik. Ya, dari tematik itu kemudian direkam. Wis saiki sono iki, senang. Wis gak usah sampean saiki kan gak repot nulis toh, cuma mendengarkan kan. Nah, nanti dilihat rekamannya. Lek dhisik ngene kok. Ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Orang sekarang tinggal taruh HP di depan, selesai persoalan. Efisien. Nah, terkadang kecanggihan teknologi itu membuat kita manja. Nah, ini di pesantren kalau bisa dihindari. Terlena kita. Jadi tumpul. Iya, akhirnya otak kita tumpul. Saya saja di Muktamar Lampung kemarin, wis ngubeng-ngubengi Lampung itu, sak Lampung diubeng-ubengi. Ngono saya pakai Google Map maksudnya. Ya karena males mikir, nengeri. Dan di sini kan pengeri. Oh iki, antri oh iki. Saya iki ora Google Map kabeh wis. Nah, itu akhirnya tuh. Nah, jangan sekali-kali jenengan memanjakan itu di santri. Santri harus terus diasah kemampuannya. Ya. Saya rasa santri masih belum terdoktrin oleh teknologi lah. Nggak tahu kalau di Tebu Ireng apakah sudah terdoktrin. Mboten angsel kalau masih di bawah HP, kalau santri enggak boleh. Oh, enggak boleh. Nah, itu. Nah, jadi catatan saya diasah aja dulu. Jadi itu tadi ya, motivasi, diskusi, kemudian kajian. Ini menjadi poin ini. Yang terpenting adalah redakturnya. Redakturnya jangan sampai longgar. Kadang redakturnya longgar. Kelonggar. Kadang redaktur longgaran. Saya juga begitu, sudah menunjuk teman-teman sebagai redaktur. Ini kuncinya di sampean. Gawangi nang awakmu. Kalau awakmu ketedoran ya jebol kabeh wisan. Gitu. Karena redaktur itu ibaratnya koki. Wartawan itu ibaratnya yang belanja. Kalau kokinya itu males, wis ono barange, bahane sono nang ngarep, tapi enggak dilakukan ya enggak jadi masakane. Dadi pun masakane ya gak enak karena gak kober. Aras-arasan ganti masak. Oke, gitu ya. Ada lagi? Dewek. Ya, silakan Mas. Jadi saya mau tanya yang di cover belakang majalah Aula itu. Iklan. Bagaimana cara mendapatkan iklan terus menentukan standar ini berapa? Oke. Iklan itu adalah orang pasti menjual produk. Ya. Standar harga mengikuti standar oplah. Standar oplah itu mengikuti jumlah santri. Saya yakin kalau jenengan mau jual besar. Ini pengalaman saya waktu saya mengelola majalah Al-Ghazini Sidoarjo. Saya mengandalkan alumni. Ada alumni punya usaha ini. Saya tawari iklan. Harganya berapa murah-murah ya, yang penting ono uang masuk. Ya, ini kembali ke perusahaan pers. Memang dalam undang-undang itu perusahaan pers boleh memasukkan iklan, baik itu iklan display seperti ini ataupun iklan berita advertorial seperti PKB. PKB mlebu enggak Mbak dengan ini, Mbak? Mbak ini PKB mlebu enggak bulan ini? Masuk. Masuk ya. 2 halaman. Seperti PKB itu
iklan advertorial namanya, iklan berita. Itu diperbolehkan. Nah, standar harganya harus menyesuaikan dengan oplah kita dan bargaining position media kita. Ya, tentu itu dengan proposal. Misalkan nih, jenengan Tebu Ireng punya santri sekian. Berapa santri Tebu Ireng? Ada 20? 4.000 santri. Setiap santri memiliki apa? Nah itu. Halaman 66. Nah ini adalah iklan advertorial. Ya. Iklan berita. Nah, 4.000 santri. Setiap santri memiliki satu majalah. Ya. Kemudian jumlah alumni. Kira-kira punya nggak jumlah alumni? Jumlah alumni berapa? Puluhan juta lah misalkan dari Tebu Ireng. Sekelas Wapres itu juga alumni Tebu Ireng. Diklaim aja, Wapres dapat satu majalah. Mesti banyak iklan yang masuk. Karena dibaca oleh orang-orang penting. Orang-orang itu nggak mungkin baca, ya paling didelok tok gambarin, kan. Apalagi di sini ini mahal ini. Ini mahal ini display. Apalagi ini garam, ya kan. Kopi depan, ini mahal dah. Ini ada Bank Jatim. Ya karena media itu 70% hidupnya dari iklan. Kalau kita mengandalkan penjualan, gak nutut. Gak nutut dengan ongkos cetak. Misalkan 30.000 ini ya, ongkos cetaknya paling enggak 10.000 ya, 20.000. Bersih lah dari kita. Belum bayar karyawannya. Belum bayar distribusi majalah nyampenya di pembaca. Nggak bisa, kalau kita mengandalkan penjualan nggak bisa. Yang kita andalkan dari iklan. Justru berpotensi majalah Tebu Ireng kalau mau mengambil profesionalitas. Saya dulu pernah menerbitkan majalah pesantren itu, yang saya jual alumninya. Di proposal tuh alumni Al-Ghazini menjadi ini. Apakah dikirim? Iya. Persoalan nyampe nggak nyampe terserah nanti, pokoknya dikirim sih, ya kan? Misalkan nomor 1 Wapres kayak Haji Ma'ruf Amin dikirim siji. Ya, persoalan nyampe nggak nyampe, pokoknya kita kan jujur dikirim, ya kan? Baca nggak baca ya terserah Wapres. Nah artinya peluang iklan sangat besar untuk media Tebu Ireng Media Group. Ya, apalagi dengan kehadiran Gus Dur di sana, wah luar biasa. Infaknya aja berapa? 150 juta ya per bulan. Kira-kira sampai dapat berapa persen? Nah itu dicoba. Kayaknya LSPT punya media sendiri. Punya majalah sendiri. Punya donatur. Kenapa nggak dijadikan satu aja? Laporannya biar jadi satu di sini. Pangsa pembacanya. Itu khusus untuk para donatur. Oh. Yang garap ya teman-teman. Oh ya enak berarti kan. Oleh bagian nggak? Dapat. Karena logika ini Pak, nggak akan bermain kalau perut kosong. Logistiknya nggak ada. Iya, logikanya kalau logistiknya nggak ada, nggak jalan logikanya. Sudah sama-sama tahu lah. Saya juga begitu. Sama-sama tahu. Sama-sama ya? Merasakan. Iya. Saya juga dulu pernah jadi sampean. Cuma sampean belum pernah jadi saya gitu aja. Ya boleh ditukar. Belum waktunya. Nah, nanti kalau sudah waktunya pasti. Makanya tuh orang tua selalu egois ya kadang gitu. Anak muda belum pernah jadi tua aja. Saya belum pernah kayak kamu. Nah, ini pemikiran yang keliru. Karena anak muda itu harus dimunculkan. Oke, next. Ya, silakan Mbak. Mungkin pengen tahu pola kaderisasi atau reorganisasi di struktur aula. Mungkin kalau kami sendiri misalkan di majalah atau website memang kebanyakan dari santri-santri yang mau tadi bukan. Kalau di aula sendiri gimana? Kalau ada lowongan kan saya bisa daftar. Dari mana? Dari Madura tak? Iya, Memang Madura. Bahasa Inggrisnya fasih. Tenang. Saya juga Madura. Ya, orang dalam. Nanti tinggal kontak saja ya. Nah, kaderisasi di aula itu tentu memiliki kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena kita tadi saya sudah jelaskan menjadi perusahaan pers.
Kalau sudah menjadi perusahaan pers itu berbeda dengan organisasi seperti jenengan. Kalau organisasi seperti jenengan dikuatkan dari sisi kaderisasinya. Ya. Karena saya dulu pernah mengalami hal yang sama di jenengan. Ketika sudah saya latih, boyong. Sama. Ketika sudah mantap, wis apik tulisannya semangat, tiba-tiba boyong. Rabi. Nah, mana dirabeno karo wong tuwa ya. Repot iki problem. Nah, sedangkan ini belum sempat mengkader. Ini kerap kali terputusnya. Makanya tadi Ustadz menjelaskan pernah sempat vakum. Tahun 2006 baru muncul lagi. Nah, pasti vakumnya itu tidak ada kaderisasi yang kuat. Sehingga mandek di situ. Makanya kalau dengan organisasi ini program pertama adalah kaderisasi. Nah, berbeda dengan kami. Kalau kami open recruitment, ketika ada media wartawan kami yang keluar, entah itu karena dapat pekerjaan yang lebih baik atau karena udur, pasti kita akan open recruitment. Nah, open recruitment yang kita lakukan pertama adalah orang dalam. Karena kalau orang dalam itu kan sudah tahu karakternya. Misalkan saya punya anak kader di pondok atau di apa, saya kontak, kamu belum nggak ke majalah Aula begini-begini, oke masuk. Karena kita sudah tahu karakter anak buah tadi itu, oh karakternya begini, ini bisa begini. Kan macam-macam karakter manusia itu. Nah, mempertemukan karakter itu sudah ruwet mbak. Ya, jangankan mempertemukan karakter, mempertemukan hati sama hati aja sudah ruwet. Apalagi yang sedang patah hati, wah baru gak karu-karuan tulisannya. Nah, di media saya ini ada satu wartawan yang belum nikah, perempuan. Untungnya dia nggak pernah patah hati. Kalau sudah patah hati ruwet tulisannya. Selalu puitis tulisannya itu. Dan yang kita lakukan open recruitment menggunakan pertama orang dalam, yang kedua profesional. Artinya kita open recruitment terbuka. Nah, nanti kita seleksi. Kalau dulu saya masuk di sini karena saya punya kedekatan dengan Pimret Majalah Aula yang sekarang sudah keluar. Ada tugas yang lebih besar di sana. Nah, Pimret Majalah Aula itu kemudian kenal saya lewat tulisan saya di majalah. Jadi saya masuk aula ini barokahnya saya nulis di majalah pesantren. Nah, akhirnya dideloi tulisannya, tulisannya kok rada elek. Nah, akhirnya direkrut cek diapi. Kira-kira begitu. Semangat tulis jelek nih. Oh, jangan begitu. Nah, itu ya akhirnya saya masuk di sini. Masuk di sini alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Kita berapa tahun sudah? 10 tahun ya, 2012. Kelambar ini sudah orang lama itu, orang sabiqunal awwalin. Oke, gitu mbak ya. Jadi nanti kalau ada open recruitment, insya Allah saya tag di Tebu Ireng. Apalagi Tebu Ireng kemarin saya lihat punya lomba ya. Ya. Lomba. Video sama Pekan literasi ya itu. Itu luar biasa. Kemarin saya juga punya tugas di MUI Jatim. Saya buat lomba juga sama dengan Tebu Ireng. Taplak kalau Tebu Ireng. Jujur-jujuran ini guys. Tebu Ireng itu inspirasi sebenarnya. Cuma jenengan salah aja datang ke sini. Ayo pulang. Jenengan salah datang ke sini. Sini nunggu komisinya. Komisi inspirasi. Jadi artinya Tebu Ireng itu menjadi kiblat. Makanya jenengan harus memberi motivasi itu kepada teman-teman yang lain. Saya kebetulan di MUI di Infokom, Komisi Informasi dan Teknologi. Di Infokom itu kemarin kita akan membahas milenial, MUI Lenial. Nah, itu kemarin kita juga buat lomba-lomba itu nyontohin Tebu Ireng. Lomba karya tulis, lomba video, lomba desain. Nah, hadiahnya nggak bisa ditiru. Video pendek nggak bisa ditiru. Nah, hadiah pendek video 10 juta ya? Berapa? Juara satu? 15? 5 juta. Nah, itu video pendek ya ngeri sudah. Nah, artinya apa? Artinya jenengan adalah inspirasi. Makanya jangan sampai ketika jenengan menjadi inspirator dari semuanya, jangan sampai jenengan kelongkar. Karena yang saya lihat Tebu Ireng sudah mulai maju teknologinya ya, dari sisi digitalnya. Kemudian ada Lirboyo. Cuma Tebu Ireng masih kalah dengan Lirboyo karena Tebu Ireng belum punya influencer. Selebgramnya. Selebgramnya belum ada. Saya belum tahu ya, apakah sudah ada belum. Kalau Lirboyo sudah mulai muncul, ada Gus Ning Sela, ada Gus Kafa, ada Gus Im.
Gus Im dan sebagainya. Banyak. Nah, Tebu Ireng tugasnya jenengan untuk mencari itu, talent-talent itu. Gus neng nggak apa-apa. Visualnya aja ke Gus Kikin, tanya Gus siapa siapa yang kira-kira begini. Gus Isyam. Gusur. Gitu ya. Jadi cari. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup saya tak pamit karena pas jam 10 lebih 5. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kunjungannya. Nanti kalau ada apa-apa silakan kontak kami. Insya Allah kami siap memberikan sharing-sharing seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih usum radio. Pertanyaannya kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini Pak. Dokumentasi. Ya, saya sebenarnya basicnya bukan jurnalis, bukan, tidak ada hubungannya dengan TV dan tidak berpengalaman di majalah. Basic saya kontributor fotografi. Mulai dari kontributor itu mulai tahun 95. Dari zaman film analog sampai hari ini. Dan terakhir kontributor yang foto yang terakhir itu PON Papua kemarin. Terang saya bertugas di kota Timika. Dan di saat itu terjadi sedikit kerusuhan ketika perjalanan menuju lokasi perhelatan olahraga saat itu. Dan kemudian saya bergabung di sini karena salah satu teman saya yang mengelola di sini adalah teman saya kuliah, sama-sama hobi di fotografi, yaitu Haji Ikhwan. Kemudian saya ditugasi untuk sesuatu yang tidak terbayangkan oleh saya, dan ketika saya ngomong seperti ini aja saya dredeg, ya kan? Saya waktu TK nyanyi aja bisa kencing berdiri. Kemudian menjadi penyiar radio, ya kan? Menjadi penyiar radio. Saya bayangkan radio sudah jarang saya dengarkan, kecuali itu pun kalau lagi nyupir mobilnya teman baru denger radio. Ada bluetoothnya. Ya kan? Ada bluetoothnya. Dan radio masih didengar sampai saat ini ya. SS ya kurang lebih ya, karena teman bagi driver, mana jalan tikus yang bisa dilewati ketika macet kan seperti itu. Atau Anda mencari hiburan yang menegangkan, yaitu kejar-kejaran mobil yang dibawa lari, kan hanya di SS kan. Dan itu sangat fenomena kan. Kemudian 3 tahun yang lalu saya coba ngelola YouTube. Ada 4 YouTube yang saya kelola, kemudian ada 2 yang sudah AdSense, dan disitulah saya berpikiran kenapa radio ini tidak dibawa ke YouTube. Karena izin radio yang analog itu cukup susah dan biayanya tinggi. Jadi FM itu tinggi sekali biaya. Mulai listriknya, mulai mesinnya itu cukup tinggi. Sedangkan di YouTube itu ini cukup bingung. Radio YouTube apa dengar ini toh, suaranya toh, terus kemudian cuma foto. Akhirnya kita kelola juga, kita menggunakan seperti podcast. Karena podcast itu pada dasarnya juga radio, ya kan? Podcast itu pada dasarnya radio, meskipun sekarang podcast itu mengalami pergeseran yang cukup signifikan karena visualnya itu harus dibangun dengan baik. Tapi kalau kita melihat, kita katakanlah ke Amerika gitu ya, podcast yang lama-lama itu hanya pakai kamera action cam atau kamera yang secukupnya lah. Kadang lebar banget, di situ banyak
audio mixer, kemudian soundnya bergelantungan ya, seperti radio, tapi bahasanya podcast tanpa jeda iklan dan yang dibahas deep, dalam. Kemudian suaranya juga dalam, deep ya, tapi visualnya biasa. Kemudian kalau kita bergeser ke katakanlah yang terkenal sekarang Deddy Corbuzier gitu kan, dia tetap mempertahankan suaranya deep, dia tetap pakai pakai mic yang memang khusus untuk penyiar radio, mungkin sekitar harganya ya gak nyampe lah gitu. Kemudian bergeser, yang pernah sebutkan kan ya. Kemudian kita bergeser, ada yang dinamakan podcast, tapi tidak pakai seperti ini, pakai mic seperti ini. Itu sudah bergeser, artinya dialog. Sudah bergeser artinya dialog. Karena kalau podcast itu sebenarnya pokok bahasanya, tapi juga jadi rincu gitu, jadi racu bener-bener. Apalagi ketambahan AM radio. AM radio ini hanya streaming untuk audionya, ya, audionya streaming. Kemudian orang itu penasaran di streamingnya itu, kita arahkan ke channel YouTube. Kita kasih hitungan 1, 2, 3, mohon untuk beralih ke channel YouTube. Nah, disitulah akhirnya ketemu trik dalam radio itu, simbiosis mutualisme antara web streaming radio dan YouTube. Di situ kadang kalau orang-orang itu menemukannya di YouTube dan kadang kita sampaikan sesuatu yang guyonan, kalau kuota Anda nggak kuat tapi bahasan ini cukup menarik, Anda cukup lari ke website untuk dengarkan suaranya aja. Guyonnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke pengalaman yang sebenarnya saya ini bukan seorang jurnalis, tulis juga, suara juga, hanya orang yang dibalik kamera. Ini cukup ribet bagi saya. Ternyata ketika kita bertemu dengan Ibu Aswin, seperti Mas tadi yang ngasih, ini kan wartawan semua. Ternyata untuk jadi radio itu cukup gampang. Karena semua berita update sekarang itu muncul cukup cepat. Dan saya cukup membaca berita di situ. Suara saya enak-enakan, kemudian saya sampaikan, ya kan? Saya sampaikan ke pendengar, tapi tidak berani saya live di YouTube karena masih ada hak cipta. Yang berani hanya di suara saja. Kemudian saya harus, ini singkat cerita aja ya, saya harus memilah antara yang benar-benar disampaikan di sini. Karena nanti TV, radio, majalah, kalau majalah ini pokok bahasanya saya lebih cenderung ke tokoh, kemudian profil, kemudian kegiatan lain. Radio ini diperkenankan untuk melebar ke sifat kegiatan lain yang tidak di pesantren, tapi seperti kayak UMKM, bahasan psikologi, dokter, kemudian yang paling banyak didengar di radio kami itu makanan kekinian dan minuman kekinian. Terus terang, ini paling banyak UMKM. Mungkin dari masalah adanya COVID kemarin banyak pengangguran atau tumbuhnya banyak pengusaha-pengusaha muda yang kepingin mendengarkan itu. Dan sampai iklannya kita itu sekitar UMKM seperti usus yang digoreng seperti ini, kemudian crispy, kemudian bebek, kemudian ayam goreng dan sebagainya seperti itu. Karena radio ini baru sekitar umur 5 bulan. Dan kita mengejar jam tayang itu kita sudah dapat sekitar hampir separuh dari 4.000 jam kalau untuk AdSense YouTube, dan sudah sekitar 500 subscribe juga. Nah, di sini saya akhirnya ditugasi lagi untuk membedah namanya algoritma dan AdSense. Dan ternyata ini cukup menggembirakan sebenarnya kalau di kalangan pesantren itu saya lihat sendiri. Saya juga pernah mencoba
merelay dari salah satu di Pondok Ploso yang kemarin, yang beberapa bulan yang lalu, acara call ya nggak salah. Itu saya relay. Itu dalam waktu 1 jam penonton kami itu yang nonton bareng itu 1.500. Cuman acara pesantren ini yang sifat-sifatnya seperti ini hanya akan berlaku di jam itu. Kemudian di jam berikutnya setelah selesai ini tidak ada yang menonton lagi. Itu yang berbeda dengan kajian-kajian kitab yang ada beberapa pondok pesantren itu, karena mungkin berbau ilmu itu dilihat terus menerus. Cuman di algoritmanya karena segi dari pendidikan, nilai dari AdSense-nya cukup rendah. Kalau jenengan pas mengelola ini, saya sarankan untuk pas pembahasan misalnya ngaji kitab dan sebagainya itu ada satu kamera itu yang dari atas ke kitabnya ini, dan satu lagi ke pengasuhnya atau ke kiainya atau ke ustadznya, itu bergantian. Kalau mau nonton dari gini yang dibaca YouTube itu hanya pakai satu kamera dan kesannya seperti hanya dialek dan itu nilai AdSense-nya rendah. Tapi kalau monolog, nah kalau ada kamera yang dari atas, ada yang dibahas, itu seperti review, meskipun kitab, dan itu nilai AdSense-nya lebih tinggi. Boleh dicoba. Ini saya gelambiar aja deh ya, karena posisi saya itu radio sama Google AdSense. Kemudian saya lakukan di Pondok Ploso itu, beberapa channel teman itu kena banned karena tidak melakukan modifikasi relay. Jadi saya desktop capture itu saya lakukan dengan OBS. Cuman posisi kamera saya kecilkan. Misalnya saya review acara itu, saya kecilkan posisi untuk wajah saya. Cuman posisi kamera itu di atasnya desktop view, jadi yang capture itu. Jadi seakan-akan dibaca algoritma itu bukan desktop view-nya, tapi kamera saya. Tapi saya kecilkan gambarnya. Kemudian saya muncul, kadang-kadang saya review. Ketika ada Romo Yai misalnya doa, saya ikut doa di situ. Dan itu aman. Pondok Ploso dapat sekian, AM Radio lebih tinggi dari dapatnya Pondok Ploso. Padahal kita tidak melakukan streaming di situ, kita melakukan streaming di sini. Dan itu caranya gimana? Nanti saya tunjukkan triknya. Itu salah satu triknya. Ya. Kemudian AM Radio masih butuh banyak narasumber. Mungkin dari jenengan juga bisa turut serta di AM Radio. Punya ide apa, atau jenengan sendiri kepingin cuap-cuap dan narsis di AM Radio, silakan. Kalau memang ada waktu, kita memberi seperti IPPNU Surabaya, kita beri dia untuk bikin program sendiri. Kalau nggak salah namanya Cangkruan Guyonan Santri, ya. Dan itu dalam 1 jam, karena ada sistem algoritma itu dalam 1 jam harus ditonton 40 untuk nilai rekomendasi dari YouTube itu bertahan selama 48 jam. Siapa yang ngelola YouTube di sini? Indra nih. Angkat tangan, Indra. Oh. YouTube pesantren ya? Iya, YouTube pesantren. Jadi ada 48 jam, itu 1 jam itu harus mendapatkan 40 view. Jadi kalau pesantren mungkin insya Allah gampang. Tinggal paksa santrinya 1000 orang untuk melihat. Nah, itu yang kami lakukan sebenarnya begitu. Jadi kita punya 10 HP, kemudian satu HP kita isi 10 akun, dan kita play bergantian. Karena itu metode yang masih diperbolehkan. Selama bulan-bulan ini belum, karena YouTube itu kan selalu akan memperbarui. YouTube-nya sudah AdSense. Nah, emailnya harus sering dibaca untuk pemberitahuannya, dan itu yang masih diperbolehkan, dan saya kira masih aman di situ. Nah, bagi rekan-rekan yang kepingin ngisi, meskipun dari Jombang ya, dari Jombang ke sini atau ngirim video untuk disampaikan di program untuk seperti vlog atau seperti apa di radio atau di TV, insya Allah kita masih bisa menerima seperti itu. Mungkin itu, nanti kalau mau tahu tekniknya di radio langsung aja saya sampaikan ya.
Kalau ada pertanyaan monggo Bu. Nggih. Monggo ada pertanyaan. Nggih, monggo Mas. Mengenai hidup di hidup kami di pesantren, sebagaimana tadi jenengan sampaikan, kita akan naik momen ataupun viewers itu ketika lagi momen, ketika kita mendatangkan tokoh ataupun ada acara khot. Di luar itu kami masih kekeringan konten. Konten. Jadi kita mencoba untuk, kalau tadi ada podcast, kami juga menuju ada podcast. Kemudian juga kita juga mengulas santri. Permasalahannya kalau di YouTube pesantren itu nggak hanya di YouTube pesantren, di media pesantren, sasaran membaca kita itu adalah para santri, wali santri, dan juga pada alumni. Di luar itu mereka acuh tak acuh, kecuali kalau acara besar yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk bisa mengatasi hal itu, mungkin dari jenengan apakah ada inspirasi konten yang bisa kami kelola? Iya, terima kasih. Jadi saya hari ini juga megang salah satu yang hampir kayak pesantren tapi bukan, yaitu ini di luar perusahaan sini yang saya pegang lagi itu salah satu channel juga itu IBS, Event Bekas Sejahtera Travel dan Tour. Ini juga punya keinginan untuk seperti itu. Karena channelnya itu terlalu rapi banget, dan menghadirkan romo-romo kiai itu juga bagus banget. Penontonnya juga gitu, ketika dihadirkan penontonnya serentak itu tinggi, tapi begitu hilang gitu. Terus akhirnya hari ini beliau pasrah terakhir kemarin ke saya, wes dibuat rada modern aja, jangan terlalu rapi. Jadi YouTube itu ada sifatnya identitas. Ya, pertama itu identitas. Jenengan itu sudah terkunci identitasnya pesantren. Okay. Pesantren, identitasnya pesantren. Kemudian penonton YouTube ini sampai terjemahkan ya, saya susah untuk menerjemahkan. Jadi gini, teman saya itu bikin film pendek, penontonnya itu dalam 2 hari itu sudah 10.000, ya kan? Dia bangga gitu kan, 10.000 kan gitu ya, penontonnya sudah 10.000 bangga. Akhirnya dia ingin mengeluarkan behind the scene-nya. Apa yang terjadi? Behind the scene-nya dalam 1 jam yang nonton 20.000. Kenapa? Kenapa seperti itu? Jadi kita itu sudah mungkin bagi generasi yang sudah pernah nonton TV, bioskop, itu kan sesuatu yang ditata, cakep, artistik ya. Tapi kemudian kita itu dikasih rasa julidnya. Spontanitas julid kita itu ditantang kita itu. Ya seperti akhirnya kayak haul itu kan berupaya penonton itu yang mantan di situ atau alumni di situ kepingin tahu sosok ustadznya yang dulu, kamarnya yang dulu, dapurnya yang dulu, kenapa tidak ada hadirkan di situ sebelum haul. Sebelum haul Anda bikin video sebanyak-banyaknya nge-vlog, ayo yang pernah makan di sini kelempar alu siapa kan gitu. Cari-cari cerita di situ. Konotasinya masih joke tapi masih sesuatu yang pesantren kan, pesantren sekali gitu loh. Siapa yang pernah makan di bawah pohon tewel gitu kan, makan rame-rame temannya lari ke injak kan gitu. Kan saya juga pengalaman di pesantren makan rombongan situ. Tapi masih kok anunya masih tentang pesantren gitu loh. Misalnya buru-buru kita mau sholat ternyata sandal kita digosok, ya kan, sarung kita dipinjam teman dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang lucu, tapi harus ada penjelasan di situ sebagai kalau YouTube itu istilahnya apa? Disclaimer kan bisa penjelasan Anda secara logika atau dengan salah satu misalnya hadis atau ayat seperti itu. Gimana Mas? Sip. Ya kan? Jadi kalau haulnya itu kan ya resmi ya. Tapi di situ saya yakin dari 3.000 4.000 itu kangen. Karena saya kalau misalnya mohon maaf mungkin beda pesantren ya. Saya di Ponorogo. Pasti kangen lihat masjidnya, pasti kangen lihat lihat dapur umumnya dulu. Makan daging hanya malam Jumat aja. Hari-hari lainnya makan tewel sampai ikan berjet, ikan nasi, Ikan pramuka. Ikan pramuka.
Tahu? Ya sekitar itu mas, antara situ ke situ. Ya Wali Songo terus ke Otor, terus sempat ke adik saya ada di Tambak Beras dan ponakan saya mungkin jenengan Tebuireng gitu. Tebuireng. Ponakan saya di Tebuireng. Jadi dunia dari pesantren itu kan sebenarnya cukup kalau digali dari film, digali dari cerita itu banyak sekali. Cuman kalau saya sendiri masih takut bersentuhan dengan adat istiadat di situ, kecuali jenengan yang masih di situ, masih hafal. Kalau saya kan sudah nggak hafal adat istiadat pesantren, misalnya guyonin seperti itu. Itu kan cukup menarik. Jadi hall, sebelum hall dan behind the scene the hall ini. Pasti panitianya kan ada Gus atau Romo Yai yang sibuk, yang kewalahan ngatur ini, ada kamera yang bisa pakai action cam atau kamera HP yang ngikutin terus. Jadi setelah hall itu masih ada behind the scene-nya, masih ada serba-serbi sebelum persiapan dan sebagainya. Ini menarik karena untuk mensuguhi rasa julid seseorang itu. Gitu. Selanjutnya ada lagi? Ya, Mas. Terima kasih waktunya. Izin mohon bertanya mengenai soal tadi ada yang sempat menyinggung majalah aula punya estetika atau aula media group karakteristiknya munculkan estetika. Terkadang memang estetika itu seringkali mungkin ya menabrak etika. Jadi misalkan contoh, katakanlah teman-teman ambil video itu di depan Ustadz atau Kiai untuk menunjang estetika pasti sedikit tidak sopan. Kalau mencondongkan etika ya nggak estetik. Nggak estetik ya. Nah, oke, itu. Kalau sebagai orang kreatif, saya balik. Justru jenengan Amit itu ada yang dokumentasikan. Gitu. Tuh, temenku loh tuh. Mau ngambil estetik tapi juga mempertahankan adat istiadat. Kan gitu kan? Jadi aku ngamerain promo Kiai, kamu dikamerain temenmu. Ambil gawa kamera sing larang, mbak Amit ini kan lucu. Ya itu masanya istilahnya gimmick-gimmick di YouTube itu yang dijual memang. Iya kan? Gimmick julid. Nah yang paling tinggi itu AdSense yang paling tinggi itu punya camping dan buscraft. Santri camping sak lawase lemburine pondok, masak dhewe, nggih tanu dhewe iku apik pisan. Saya ingat dulu kalau di pesantren itu kalau lagi ujian, mendekati ujian, kita kan nyebar kemana-mana tuh belajar, bawa lampu empluk, tromang oblik itu kan, ke lapangan ke sana untuk ngapalkan sesuatu kan. Entah pesantren sekarang masih enggak gitu? Sudah enggak ya, sudah pakai lampu LED ya. Ya, lampu di lampu kamar masing-masing. Saya kira kalau di tempat jenengan di Jombang masih ada lah tanah-tanah kosong yang kalau disulap itu seakan-akan kalau dibuat malam kita camping di situ nggak terlalu banyak kelihatan supaya suaranya nggak voice masyarakat itu ngomong aja di hutan itu kan ambil baca buku itu kan udah ngabalin kitab kan gimmicknya memang mungkin lokasinya kadip bohong gitu kan tapi kita kan punya disclaimer ya kan? Tapi intinya kita bacakan bukan sesuatu yang bohong yang mau kita hafal. Hanya latar tempatnya. Iya tempatnya kan nggak apa-apa. Semua film Hollywood juga settingan KB gitu loh. Tapi kita dibohongi tapi mau bayar kan? Nah, dibohongi tapi senang, dibohongi tapi membuat ilmu. Ternyata bisa ya bikin gitu ya, gitu kan? Akhirnya. Bahkan aja suara PT, suara wedhus masuk aja loh. Kita hijau kampung. Camping nang makom. Ide yang lucu tadi kan sampean kayak gitu. Sampean Amit estetika melanggar etika, ya kan? Tetap memperdepankan estetika tapi tidak melupakan etika. Konco jenengan sing ngesut sampean jadi bawa kamera larang ambek Amit nang Romo Yai itu kan jadi sesuatu yang nilai positif di masyarakat yang non pesantren.
Segitunya loh anak pesantren, bawa peralatan canggih di depan Romo Yainya, Amit. Kamera, katakanlah kamera ini harganya 27 juta, Amitnya pakai 27 juta. Ya enggak? Jadi itu ide frontal yang perlu dipertahankan, perlu digali. Jadi diskusi lah biar enggak sama tim-tim itu harus diskusi. Masa kalah sampai sing tua kayak gini kan? Yang muda-muda ya sih. Saya kira nggak panjang lebar kok Ketua Brus saya nggak karu-karuan tambah. Saya serahkan ke Bu Aswin, salah satu jurnalis. Beliau ini dengan kaget ya. Medsosnya, yang ngelola medsosnya. Ngelola medsos, Ibu ini. Juga produsernya Mata Najwa. Dia menyediakan di mantan. Tapi nggak dibacakan dulu, mengundurkan diri ya. Monggo Ibu Aswin. Saya tadi membaca laporan tentang demo, jadi saya lanjut. Di radio nggih. Amet nyucau niki. Oh nggih. Terima kasih. Bu Aswin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Bu ya? Saya masih baru di sini. Kita aja medsos Baru orangnya sudah 2 bulan sekitar itu. Kebetulan diberi tanggung jawab untuk mengelola 2 portal yang ada di Aula, aulanews.id dan majalah aula.id. Cuman ya sehari-hari selain kedua portal itu juga masuk dalam tim untuk majalah Aula Cetak ini. Lalu kami juga punya e-harian. Kami juga tiap hari ada berita yang harian dalam bentuk PDF yang kita tadinya 1 tahun pertama kita sebar gratis ya untuk Nahdien lah, kita punya banyak pelanggan, kita bagikan gratis. Tapi setelah setahun e-harian mulai berbayar, jadi tidak digratiskan lagi. Jadi yang mau berlangganan saja yang kami beri, dan itu ya masih lumayan ya Bu ya oplahnya tiap hari. Kebetulan di e-harian saya pegang 3 untuk cover halaman pertama, lalu ada rubrik tentang menjelang 100 tahun Nahdlatul Ulama, dan satu lagi tentang jelang PWNU Jatim Award yang sedang digelar sekarang dan akan puncaknya nanti tahun depan berbarengan dengan 1 April. Itu kalau bicara tentang pengalaman, memang tadi dibilang Mas Agus benar, saya basic dari jurnalis, kuliah dari komunikasi, lalu memang mengawali karir di media cetak, waktu itu di Media Indonesia Minggu bareng teman-teman Extempo yang waktu itu masih di Bedel. Setelah di Media Indonesia Minggu, kemudian karena Media Indonesia waktu itu bilang mau bikin TV, ditawarilah untuk gabung di TV-nya Media Indonesia yang waktu itu namanya Metro TV. Alhamdulillah tanpa melamar, malah disuruh bergabung. Jadi waktu itu istilahnya koresponden pertama di Jawa Timur. Jadi bukan cuma Surabaya tapi Jawa Timur. Dan cuma 1 tim, saya dan kameramen. Tahun 2000. Zamannya Gus Dur jadi presiden. Itu tahun 2000 sampai 2002 saya di Surabaya, Jawa Timur lah waktu itu, hampir tiap hari liputan untuk dikirim ke Jakarta. Tahun 2002 diminta pindah ke pusat, ke kantor pusat di Jakarta sampai 2015. Ya semua program sudah pernah saya gawangi, mulai dari koresponden di Jawa Timur, kemudian jadi reporter di sana, reporter di DPR RI, di RI 2, RI 1, semuanya sudah pernah. Lalu masuk ke studio pegang program Headline News, Metro Siang, Metro Hari Ini, bahkan Breaking News sudah pernah. Lalu pindah lagi ke Buletin
Pegang Mata Najwa, Sudut Pandang Hufi Al-Aida Yahya, dan Suara Anda. Kemudian pernah ditugaskan liputan dunia Islam di Cina dan liputan haji selama tahun 2013. Jadi jurnalis haji di itu pengalaman saya. Karena beberapa liputan itu saya pernah bikin buku, ada 5 buku yang pernah saya tulis, nggak sendirian sih, macam-macam, ada beberapa dengan teman. Waktu masih kuliah ada buku yang bareng dengan teman-teman Aji Surabaya tentang jurnalis, judulnya Amplop Candu Bagi Jurnalis. Lalu ketika jadi tugas wartawan haji, saya ada 2 buku, satu Jangan Panggil Aku Haji, dan satu lagi bareng-bareng dengan tim Media Center dan Pak Anggito, waktu itu masih jadi dirjen haji, judulnya Menjemput Cahaya Hidayah. Itu pengalaman saya. Lalu tahun 2015 resign dari Metro, bikin PH dengan suami, bikin PH tentang, kami punya channel YouTube namanya Videonesia, boleh dicek di YouTube, masih ada sampai 2020 ketika masih dipegang suami waktu itu. Dan kebetulan dari 2015 itu membangun YouTube dan channel itu dan PH kami sampai 2020. Lalu 2022 pindah ke sini, ke Surabaya dari Jakarta, dan diajak oleh teman-teman Aula, ayo gabung ada medianya NU. Dan kebetulan memang dari kecil sudah emang keluarga NU, sekolah dari SD, SMP di NU, merasa udahlah, udah kembali ke rumah, ke Surabaya, di kota kelahiran, terus balik lagi kerja di NU, ya kayak kembali pulang ke rumah. Alhamdulillah bisa mungkin ilmu ada yang masih bisa dimanfaatkan media Nahdlatul Ulama ini. Ya akhirnya awalnya ditawarinnya untuk TV, Bu, ya. TV untuk pegang program-program untuk NU Channel waktu itu. Tapi begitu masuk diminta untuk mungkin lihat dari CV atau segala macam, tahu pernah nulis, pernah bikin buku, Mbak bisa nulis, paket lengkap nih. bisa nulis, bisa terus disuruh nulis kok ini, terus akhirnya diminta untuk bantu majalah. Oke, di majalah, terus di harian. Oke lah, ditambahin lagi di portal. Jadi TV-nya malah belum kepegang, malah nggak ini dulu belum. Ada beberapa program yang sudah saya beri ke manajemen, ada beberapa rancangan program, tapi ya karena masih pegang ini masih belum terlalu. Kalau kita ngomong soal sekarang, iya tentang portal ini, di Aula ada 2, ada aulanews.id, itu kalau kita bandingkan dengan media yang ada ini mirip-mirip Detikcom, Kompas, Tempo, Media Indonesia, yang lebih hard news kalau yang aulanews.id. Jadi tidak melulu tentang keagamaan, ke-NU-an. Nah, yang lebih ke keagamaan dan ke-NU-an itu lebih ke aula online. Kita ngomongnya aula online, tapi alamatnya, linknya di majalah aula.id. Itu ada, kalau dimiripkan ke media yang sudah ada, mirip-mirip NU online. Gitu. Jadi ada rubrik-rubriknya juga hampir sama. Ada ikhwal jamiyah, ada soal hukum Islam, ada tentang wisata, kuliner, ada tapi yang lebih ke keislaman. Jadi awalnya idenya itu, kalau menurut yang sudah senior, sudah di sini beberapa tahun, itu awalnya bikin aula online itu karena
banyak tulisan-tulisan teman-teman yang di majalah Aula cetak yang tidak tertampung, akhirnya dimasukkan ke sana daripada tidak dipakai karena sudah terlanjur wawancara tapi nggak masuk di Aula, kan sayang. Daripada kadang tulisan panjang yang masuk ke Aula cuma hanya bisa 2 halaman, nggak bisa Space terbatas. Space-nya terbatas. Jadi daripada ini kita masukkan ke Aula online atau majalah aula.id. Ya awalnya begitu, tapi dalam perjalanannya kita juga memberikan berita-berita yang di luar itu. Jadi misalnya ada yang teman-teman liputan dan ternyata di tengah jalan ada apa yang bisa dimasukkan ke Aula. Dan kita juga menerima beberapa tulisan dari luar, misalnya Bupati Magetan itu sering, Pak Suprawoto itu hampir setiap minggu mengirim tulisan untuk untuk harian, setiap hari Minggu. Kalau ada lagi kebetulan beberapa sebulan ini saya kerjasama dengan Mas Salman itu dari Pondok Genggong kalau nggak salah, dia bikin review dari ngaji Ihya-nya Gus Ulil. Jadi ngaji Ihya-nya Gus Ulil tiap hari Kamis kalau nggak salah dia review, kita tayangkan di ngaji Ihya di hari Sabtu di Iharian. Tapi karena Mas Salman ini sering juga nulis selain ngaji Ihya, Mbak bisa nggak ini dimasukkan ke medianya Mbak? Terus saya lihat dulu, oh nggak apa-apa Mas, ini masuk ke kita juga ada jadi yang tokoh menulis, jadi kita bisa tokoh menulis atau tulisan orang, opini dari seseorang, kan kita juga akan pasang foto dan ini bukan tulisan dari Aula tapi orang yang mengirimkan tulisan. Kalau nanti teman-teman misalnya ada bikin opini, bikin tulisan tentang apa, misalnya ada yang kemarin heboh katanya di Jombang ada kiai yang ditangkap apa segala macam, dari perspektif santri seperti apa, misalnya ngomongin soal itu boleh misalnya ditayangkan. Tapi ya itu tetap ada prosedur, nanti ya memang ada semacam gatekeeper dari kami akan lolos QC lah, lolos QC quality control tetap ada. Itu sih. Kalau ada yang tanyakan sama Bu Asri masalah YouTube atau masalah Pak, mumpung ada paket lengkap ini. Sama ya, ada cetak, Ya. TV, ada Dan cewek Mbak Nurul. berdiri Mbak cek ketok. Namanya dong biar kenal. Dari tadi nggak nyebut nama ya. Baik, saya mau bertanya mengenai majalah, khususnya kontributor penulis. Tadi kan dipaparkan bahwa ada beberapa tulisan dari tokoh-tokoh lain, karena dari ini langsung kita sepertinya langsung punya channel keaulan gitu. Nah, kalau misalkan bagi para penulis yang tidak punya channel keaulan itu bagaimana sistematikanya? Terus apakah kontributor itu diberi fee? Besar. Reward Reward ya. Kalau selama ini yang kami sudah lakukan, kalau fee memang belum ada, tapi kami biasanya mengirimkan majalahnya bahwa itu sudah dimuat gitu. Dan bagaimana caranya, di media kami ada susunan redaksi, itu ada email redaksi. Itu bisa di email ke situ, atau ada kontak redaksi ya Bu ya? Ada. Ya, itu bisa teman-teman hubungi di situ. Biasanya ada email Bisa redaksi. yang lebih sering dibuka itu email memang Bu ya. Itu sih. Kalau yang selama ini memang di kerjasama dengan kami memang belum ada kalau honor. Tapi biasanya kalau memang dimuat kita kirim. Ya, tapi ya kita izin dulu, kayak misalnya kemarin yang ngaji ya itu saya izin dulu ke Gus Ulil. Gus, saya mau nayangin ngaji Ihya-nya itu boleh nggak? Oh silahkan Mbak, nanti kalau misalnya Mbak mau nge-review sendiri boleh, tapi ada tulisan dari teman-teman yang sudah ter-review
Kalau itu yang mau ditayangkan silahkan menghubungi yang penulisnya. Jadi kemudian saya menghubungi penulisnya dan ya sampai sekarang masih berjalan sih. Masih baru tuh soalnya ya. Iya, karena masih baru. Yang sudah lama yang malah ada di dalam sini ya Bu ya, ada yang Gus Baka ya Bu ya. Itu kita memang kalau majalah cetaknya. ya, yang Kalau lebih yang harian masih. sudah. Ada lagi? Masih? Kemarin kita sempat ada pertanyaan waktu sebelum berangkat ke sini dan tadi belum sempat ditanyakan, majalah Aula ini kan termasuk majalah cetak, tapi kok bisa punya website? Apakah buat apa punya majalah yang cetak tapi kok juga punya website? Apakah di website itu tulisannya juga dari yang ada di majalah atau ada tim sendiri yang memang fokus untuk mengelola website dan kontennya beda dengan yang ada di majalah? Nah itu yang jadi pertanyaan kita tuh, majalah cetak tapi kok punya website? Kalau di kami kan majalah sendiri, website sendiri, jadi ya memang beda ini ya, segmennya beda. Kalau di Aula seperti apa? Terima kasih pertanyaannya. Memang namanya beda. Namanya sama, majalah Aula dan majalah aula.id, tapi isinya kami tidak masang semua yang ada di majalah Aula di ID. Jadi kalau mau lengkap ya harus langganan. Kami punya yang versi PDF ya Bu ya untuk yang majalah, untuk berlangganan. Kalau yang di .id itu tidak. Jadi kalaupun ada tidak akan dipasang semua. Jadi cuma ada di linknya aja atau enggak semuanya. Ulasan. Jadi hanya ada ulasan singkat mau lebih lengkap. Spoiler. Ada di majalah. Dan yang ini lebih ke apa ya, portal news. Jadi memang beda sebenarnya. Kalau ini kan majalah cetak, karakter majalah adalah tulisan panjang. Kalau baca di web itu tulisan pendek singkat. Jadi mau lebih panjang, mau lebih ini silahkan baca di itu. Jadi namanya aja sama tapi sebenarnya dua media yang berbeda sih. Dan itu tadi awalnya karena untuk mengakomodir tulisan yang panjang di sini tapi yang tidak tertampung bisa di bagian webnya gitu. Tapi dengan ini gaya tulisan dan ini yang berbeda. Dan timnya sendiri atau sama? Orang-orangnya sama? Orangnya sih sama. Karena ada konvergensi itu tadi. Jadi orangnya itu aja tapi kita Iya, sama aja di kita juga Gajah ini kan ada tim juga, ada yang dosen, ada yang TU, ada yang desain, ada yang enggak. Iya. Kalau jadi kalau jatuh wis terbengkalai semua. Ada yang gocehin nggak boleh jatuh. Nggak boleh sakit. Orang-orang nggak boleh sakit. Iya. Habis ini kemana rencana? Setelah ke Aula? Mau sawan ke Sunan Ampel. Malam harusnya. Pertanyaan. Oh enggak sih. Tadi kan jenengan mengelola dua portal nih. Itu kira-kira ada titik beda nggak dengan portal-portal yang lain atau segmennya ini Aula itu memberitakan apa dan juga bagaimana cara manajemen waktunya? Karena kan tiap portal mungkin ada jadwal, kemudian berapa target publikasinya atau unggahan beritanya Sehari berapa? Tidak ada target harus sehari berapa. Tapi ya memang idealnya namanya portal harus update ya, selalu update. Cuman ya itu tadi karena kita juga terbatas sumber daya, itu nggak ada tim liputan. Itu jadi kadang kalau misalnya saya lagi jalan kemana, lagi rame nih mau tahun ajaran baru, ternyata kemarin pas lagi beliin buku anak, kok rame ya, ada alat tulis kok rame sekarang, udah mulai masuk sekolah lagi setelah 2 tahun nggak ada pertemuan tatap muka. Ya udah sambil beli buat keperluan anak,
bisa liputan, foto, wawancara sebelah udah jadi ketulisan. Ya. Menyelam sambil minum air. Jadi apa yang kita ini kebiasaan di lapangan kok rame ya ini ternyata bulan apa orang udah mulai banyak nikahan jadi hantaran kok mulai ramai ini orang yang ini pesan-pesanan hantaran. Wedding organizer. Wah, wedding organizer ngepro gitu. Ternyata gitu. Jadi sambil itu jadi berita. Jadi ya udah ditulis sendiri gitunya. Berarti bersyukur Tan, jake time. Nah, kalau ada yang liputan aduh seneng banget. Meskipun nggak kadang-kadang sama saja. Kadang ada kena repot kuliah dan lain sebagainya kadang. Jadi bukan cuma benturan. Ya, sambil ngedit sendiri kalau itu kan cuma liputan sama reporting sama kamera. Sambil ngedit sendiri itu. Kalau sendiri. Tonton sendiri. Definisi mandiri. Tebu Ireng ya ini ya? Tebu Ireng. Aku pernah liputan di depannya itu ada lodeh Gus Dur. Kekil Gus Dur. Ya, yang warungnya merah itu ya. Dulu kan Mbak Najwa juga pernah tahun berapa itu ke Tebu Ireng yang ngajak ke situ juga. 2016. Asistennya Mbak siapa itu namanya? Sama dia punya ini Bu sekarang. Asisten sendiri. PA namanya apa ini ya istilahnya. Nanti kita bisa lihat-lihat TV ruangan apa? radio. Oh, siap. Iya, jadi saya cuma bisa ngomongin portal, nggak bisa ngomongin TV dan lain-lain karena ada teman-teman sendiri yang. Boleh pertanyaan terakhir? Boleh. Saya tadi dengar ada istilah majalah PDF. Benar. Nah, itu kami sempat terpikirkan ya majalah Tebu Ireng kan cetak fisik gini 4.000 ya sekitar 4.000 sampai 5.000 lah sekitar itu. Itu terserap di kalangan Tebu Ireng saja. Mungkin sebagian yang besar dari Tebu Ireng cuma nggak sampai 50 lah, sampai 50. Kami kebayang untuk menyebarluaskan versi digital. Karena kadang kan majalah Tebu Ireng 20.000, ongkirnya 25.000. Ke Papua 100.000. Kalau orang beli kan ada problem di situ. Iya. Kami sempat terpikirkan jual digital. Tapi kami takutnya apa, PDF kan rawan sangat mungkin disebar ke banyak orang. Aula bagaimana pertimbangan? Kalau itu yang nangani Pak Jamil ya Bu ya. Kebetulan Bapak Jamil lagi masih umroh. Ya, itu kita ada di langganannya itu by WA ya Bu ya. Kemarin yang di itu dan ada kita ikut di Gramedia. Jadi untuk berlangganan harus kayak login di Gramedia. Apa sih namanya ya? Gramedia Book atau apa gitu? Iya, di Gramedia. Jadi untuk langganan ke sana. Jadi mereka yang ada sistem pengamannya bagaimana. Cuman yang di Gramedia itu lebih mahal dari harga cetaknya ya Bu ya. Kalau kita jual 30.000 ya, 5.000 per eksemplar. Tahun. Ya, jadi langganannya bisa yang cuman sekali sebulan atau kalau misalnya dalam setahun nanti beda harga. Atau 1 tahun dapat hadiah apa gitu ya. Jadi bukan benar-benar PDF dikirim by WA. Oh, kalau itu ada, cuman memang tertentu, jadi nggak ini. Jadi kita tahu pembacanya siapa. Gitu. Jadi kita mempercayainya. Kita punya list ini kan, yang langganan majalahnya. Jadi kalau mereka ternyata mau langganan versi PDF kita bisa kasih, tapi yang ada di list kami nggak sampai yang ini. Tapi memang kalau untuk harian kemarin yang sempat saya diskusikan dengan Pak Jamil itu, Pak ini rawan untuk dikirimkan, nggak apa-apa Mbak, biar aja dibagikan, nggak apa-apa. Tapi kan kita berbayar Pak, nanti kalau dibagikan jadi nggak berbayar, kan ini media dakwah Pak. Ya memang. Jadi beda ya antara dakwah dan yang jualan bisnis. Jadi
Kalau memang tujuannya dakwah, ya sudah, nggak bisa ngomong lagi. Ya udah, memang dakwah kok. Ya wes. Tapi produknya bukan yang ini ya? Bukan yang ini harian, yang harian. harian. Dan itu cenderung lebih sederhana. Iya, karena cuman 12 atau 13 lembar. Itu dikirimnya juga linknya itu kayak Bitly. Oh iya, terlibat. Oh bukan PDF-nya yang dikirim ke WA ya? Tapi itu terlibat dulu. Itu juga yang kalau misalnya saya dapat tulisan, ada kiriman tulisan dari misalnya dari aktivis mahasiswa tentang dia mau nyorotin BBM, itu ngomongin ini, Mbak tayang nggak? Kalau tayang saya dikirimin linknya. Nah itu mau nggak mau saya kirimin link yang memang ini, nggak, kalau memang dia sebarkan ya sudah nggak apa-apa, toh dakwah gitu. Insya Allah akan dia sebarkan. Iya, ke teman-temannya. Iya pasti dapat, tapi nggak apa-apa. Itu juga salah satu, selain dakwah juga promosi juga gratis. Nanti lama-lama pengen langganan. Jadi dikasih pancingan dulu gitu. Tapi yang jelas beda dengan Beda. Versi live mungkin ya. Iya, karena harian ya yang. Oke. Iya kan sekarang udah bukan .com lagi kan? .co kalau yang online. Ya mungkin ini keresahannya. Di kami kan ada majalah Tebu Ireng, ada Tebu Ireng online. Tebu Ireng online itu kayak gini, majalah aula.id gitu lah, kayak gitu ya. Dan nama-nama kami beda secara abjadi beda. Itu kemudian kami sempat punya di majalah Tebu Ireng punya program untuk membuat akun konten YouTube lah, punya channel. Tebu Ireng online juga punya channel. Yang sama-sama Tebu Ireng Media Group punya channel sendiri-sendiri. Ini mungkin dari sudut pandang jenengan ya. Sebaiknya kami itu fokus saja kalau YouTube dikerjakan oleh satu lembaga saja. Atau silahkan saingan di satu, katakanlah Aula Media Group, saingan antar tadi punya YouTube banyak. Sehat kayak gitu. Gini, kalau kami semangatnya konvergensi tadi ya Bu ya. Kita satu holding media group, ada Aula Channel, tapi ada AM TV, ada AM Radio, semuanya punya channel YouTube masing-masing. Tidak apa-apa. Tidak masalah, tapi masing-masing punya kekhasan sendiri. Nah, kekhasan itulah yang digarap. Tapi bagaimana ini kita juga kerjasama. Itu ada yang menarik, kayaknya cocoknya buat mediamu, mediaku nggak ya cocok sih, tapi lebih cocokkan kamu gitu loh. Jadi kita juga ada konvergensi, kita saling membantu, saling kerjasama gitu. Jadi kayak saya dari portal, misalnya aku mau bikin ini nih diskusi, tapi kayaknya cocok nih kalau masuk ke TV, AM TV atau ke majalah, ke radio. Ini bisa di podcast waktu acara waktu itu ada diskusi sarasehan di bawah tentang meneladani Gus Dur dan Gus Im. Ada putranya Gus Im, kita tarik ke atas, saya yang narik ke ini ngobrol sama putranya Gus Im, mau saya ajak ini wawancara di radio. Ya nggak apa-apa, kita ini ternak kerjasama, nggak harus saling mematikan, saling bersaing, nggak perlu. Malah justru bagaimana memajukan, jadi lebih maju semua, nggak harus saling bersaing, saling nginjek, saling bersatu. saling begal. Oh, percuma. Mungkin yang saya khawatirkan sebenarnya dari pertanyaan tadi ya, tingkat kefokusan. Jadi kamu fokus aja lah garap ini, nanti akan lebih maksimal daripada satu sub dari media group kok garap hanya kira-kira maksimal. Ya saya rasakan. Betul, memang harus ada makanya yang saya tadi bilang ada kekhasan, ada yang satu yang difokuskan ke situ. Jadi enggak. Jadi kalau sudah punya ini jalannya ya itu jangan ini yang lain. Jadi saya juga waktu itu awalnya juga bingung kenapa ada Aula News, ada majalah Aula ya, apa bedanya? Tapi setelah jadi ini yang lebih hard news, yang satu lebih soft, lebih ke keislaman. Oke. Masih ada celah yang masih bisa beda gitu. Membedakan. Nah, ya, jadi ada sesuatu yang khas
Itu yang digarap. Itu yang perlu diseriusi. Ada lagi? Waktunya keliling. Untuk kalian? Ya, Monggo. Sudah cukup. Saya lihat di studio. Nggih. Monggo. Ini udah selesai, nggih? Nggih, sampun. Menutup. Loh, menapa nutup kula niku? Ayo monggo doa teman-teman lah. Ayo dihitungan tadi. Yang pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. La tanal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila khadra jami' muassasah Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya fattahu ya 'alim. Iftah lana 'ilmal yaqin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mau menerima. Oh,